Membawakan berita yang aktual, faktual, dan terpercaya hanya di Newsroom. 3 terduga bandar narkoba ditangkap tim Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita 160 kg narkoba jenis sabu. Aksi penggeledahan terhadap sebuah rumah yang diketahui milik Sarifudin, seorang nelayan yang membuat geger warga desa Ujung Drian Merebu, Kabupaten Aceh Barat. Warga tidak menyangka jika di dalam rumah nelayan yang selama ini dikenal sangat baik, ternyata menyimpan 165 kg narkoba jenis sabu. Selain menyita 165 paket besar sabu yang disimpan dalam sejumlah kotak, polisi juga tampak membawa 3 orang pelaku yang wajahnya ditutup dengan tangan terikat. Semua pelaku diduga terlibat jaringan narkoba internasional langsung dibawa untuk diterbangkan ke Jakarta. Menurut Hasbi, Kepala Desa Ujung Drian, membenarkan bahwa salah satu pelaku yang ditangkap adalah warganya. Usaha penggeledahan, petugas tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media dengan alasan masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lainnya dari Kabupaten Aceh Barat. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami. Saya Maulidia Canitias akan membawakan berita yang selanjutnya. Kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Diduga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada foto sesi pranikah. 1 orang sudah ditetapkan tersangka. Kamera warga merekam kebakaran di kawasan Bukit Teletabis Rabu kemarin. Sejumlah orang sedang melakukan foto prewedding. Tak sekedar berfoto, mereka memakai suar pada saat pemotretan. Inilah yang menjadi pemicu kebakaran. Sebagian wilayah yang terbakar berhasil dipadamkan, tetapi demi keamanan, pengelola Taman Nasional menutup tempat wisata Bromo dan sekitarnya hingga batas waktu yang belum ditentukan. Atas kebakaran yang terjadi, polisi menangkap 5 laki-laki dan 1 perempuan. 1 orang penyelenggaraan pemotretan kini berstatus tersangka. Kami terapkan dengan pasal tersebut dan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar. Terkait dengan tersangka yang kita tetapkan saat ini, dari 6 yang kita amankan yang sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, kemudian alamatnya di Lumajang. Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Ini freelance yang disewa oleh pengantin. Dan yang perlu kami sampaikan, pada saat proses memasuki Taman Nasional untuk melakukan proses pre-wedding, kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan atau dari manajer atau penanggung jawab WO ini tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi atau kita singkat SIMAKSI. Surat izin masuk kawasan konservasi tidak dimiliki oleh tersangka. Barang bukti yang disita ada 1 bungkus flare atau suar, kamera DSLR, gaun pernikahan, dan sejumlah foto hasil pemotretan. Sebelumnya kebakaran lahan juga terjadi di Bukit Teletabis akhir Agustus lalu dan baru dibuka kembali 5 September. Sayangnya, baru dibuka 2 hari, wisata Bromo kembali ditutup akibat kelalaian pengunjung. Tim Liputan Newsroom. Selamat pagi pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom. Dengan saya Aska Evelina akan mengabarkan mengenai kondisi Gunung Bromo terkini 15 Oktober 2023. Media sosial dihebohkan dengan video kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur yang kembali menghijau. Sebagaimana diketahui, Bukit Teletabis, Gunung Bromo, dan area sekitarnya sempat dilanda kebakaran hebat pada September 2023.
Kebakaran terjadi setelah sepasang calon pengantin yang melakukan sesi foto prawedding di lokasi tersebut sambil menyalakan flare. Luas lahan yang terbakar pun sempat mencapai 50 hektar, dikutip dari kompas.com. Dalam video yang diunggah akun Instagram @pendakilawas pada Jumat 13 Oktober 2023, terlihat rerumputan di Gunung Bromo mulai berubah menjadi hijau. Meski begitu, bekas kebakaran masih terlihat di sebagian kawasan. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Septi Eka Wardani, membenarkan kondisi Gunung Bromo yang kembali menghijau. Septi mengatakan hampir semua lokasi savana yang terbakar sudah mulai menghijau. Menurut Septi, pemulihan pohon terdampak membutuhkan waktu setidaknya 3-5 tahun. Namun, untuk vegetasi di savana seperti rumput, sebagian sudah tumbuh kembali meskipun belum ada hujan. Sebagaimana diketahui, saat ini sejumlah daerah di Jatim masih mengalami musim kemarau. Guna mencegah kebakaran, pihaknya mengimbau wisatawan yang hendak berkunjung untuk melakukan pemesanan tiket secara daring. Itu artinya wisatawan nantinya tak perlu mengantri untuk membeli tiket di pintu masuk. Wisatawan cukup memeriksa tiket daring yang telah dipesan melalui situs BBTN-BTS. Itulah tadi berita terkini mengenai Gunung Bromo. Sekian, terima kasih.